Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kembali materi kelompok kami mengenai masalah empiris dalam pembangunan ekonomi Islam. Berikut anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Raraulan Faiha Azahra, Diah Syifaatu Zahro, dan Nenis Aprina. Yang pertama yaitu masalah empiris dalam pembangunan ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi Islam merupakan konsep yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkesinambungan, serta lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masalah empiris dalam pembangunan ekonomi Islam dapat diartikan sebagai masalah atau hambatan yang muncul dalam praktik implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Selanjutnya, beberapa masalah yang umum terjadi di dalam pembangunan ekonomi Islam di antara lain yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, tantangan dalam pengumpulan data dalam konteks ekonomi Islam. Yang ketiga, kendala metodologi dalam penelitian ekonomi Islam. Yang keempat, kompleksitas persoalan ekonomi dalam konteks nyata. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Prinsip pembangunan ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip pembangunan ekonomi Islam yang menjadi pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut beberapa prinsip tersebut. Yang pertama ada keadilan, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima pembangunan usaha kecil dan menengah, yang keenam penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan yang ketujuh ada larangan riba. Penyelesaian masalah empiris dalam ekonomi pembangunan Islam. Dalam menghadapi dan mengatasi masalah empiris, tentunya dapat diatasi dengan pendekatan holistik yang memadukan antara teori dan praktik dengan mengembangkan penelitian empiris yang mampu menghasilkan data yang valid dan reliable. Adapun cara penyelesaiannya yaitu mengembangkan metodologi penelitian yang tepat, menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, menjalin kemitraan dengan institusi akademik dan penelitian, dan memperhatikan aspek kualitas data. Materi selanjutnya mengenai strategi pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia biasanya meliputi kebijakan fiskal dan moneter, investasi dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, mendorong pertumbuhan sektor swasta, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Seperti beberapa langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, salah satunya yaitu mendirikan Badan Pengelola Keuangan Haji atau disebut juga dengan BPKH pada tahun 2018 untuk mengelola dana haji dan meningkatkan pengelolaan dana haji yang syariah. Dana ini dapat. Materi selanjutnya mengenai hambatan dan tantangan masalah empiris dalam pembangunan ekonomi Islam. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan empiris yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Di antaranya yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang ekonomi Islam. Yang kedua, tidak adanya sistem keuangan yang memadai dan berbasis prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga, tidak adanya dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang memadai dalam mengembangkan ekonomi Islam. Yang keempat, kurangnya penguasaan teknologi dan inovasi di kalangan pelaku usaha ekonomi Islam. Selanjutnya, kurangnya integrasi antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional dan tidak adanya kesadaran serta pemahaman yang cukup di masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap usaha pembangunan ekonomi Islam. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.